Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat pagi. Oke, langsung saja narasumber kita Pak Asrof ini dari SMK 49 Jakarta Utara. Ya, ayo Pak Asrof, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai belajar bareng, saya minta izin 15 menit untuk memaparkan materi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak boring ya. Nanti kita akan banyak praktik Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan butuh beberapa orang yang saya akan jadikan model. Dalam hal ini bisa jadi narasumber, bisa menjadi host atau pewawancara. Satu orang lainnya adalah menjadi dokumentatornya itu sendiri. Siap Bapak Ibu? Kita mulai belajar konten hari ini. Hari ini kita sudah bikin 3 video. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ngikutin ritme dari apa yang sudah saya praktikkan dalam keseharian. Perkenalkan, nama saya cukup singkat, Asrof. Cukup dipanggil Asrof ya. Saya kebetulan diamanahi di Jakarta menjadi kepala Budok publikasi dokumentasi. Dinas saya itu ada di SMK Negeri 49 Jakarta Marunda, Cilincing ya. Sehari-hari saya memang mengajar bahasa Arab dan saya juga kepala perpus di sana. Artinya dengan beban mengajar seminggu itu 18 jam dan kepala perpus 12 jam, saya punya banyak kesempatan untuk bisa konten. Nanti kalau Bapak Ibu punya waktu, silahkan searching di Google, Instagram, Facebook, bahkan TikTok yang kekinian, saya aktif di sana. Jadi setiap kali saya posting, medsos itu sudah ada tayangannya. Judulnya kan membuat video untuk konten dan podcast. Meskipun podcast juga bagian dari konten, cuman biasanya orang kalau mengenal konten itu biasanya terstruktur. Kalau podcast itu kan cenderung ngalor gitu loh Bapak Ibu ya. Artinya apa yang sedang kita bicarakan pun sudah ngalir aja. Saya membuat materi ini menggunakan Canva Bapak Ibu. Jadi sekarang kan tidak perlu menggunakan PowerPoint ya. Jadi kan biar sinerginya lebih enak dan juga lebih cepat ya. Belajar kenapa kita harus pakai Paper dalam membuat konten. Nanti kita akan belajar sinkronisasi antara audio dan video biar nanti hasilnya lebih optimal. Karena kalau mengandalkan audio dari kamera, mau kamera DSLR, mirrorless ataupun smartphone, sepertinya kurang optimal. Dan dibutuhkan Paper sebagai titik temu supaya nanti gampang dalam bagian editornya. Bapak Ibu akan lebih dramatis nggak sih mengajarkan tentang konsep sejarah Sirat Nabawiyah dalam bentuk paparan? Iya. Karena konten video itu luar biasa. 1 detiknya video, kalau kita menggunakan frame rate 30 fps, maka ada 30 foto Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kan kalau zaman sekarang ngedit itu kameranya sudah tinggi megapikselnya. Jadi ketika menggunakan resolusi tertingginya 40 megapiksel dengan kualitas 4K, nggak usah lama-lama, yang 4K aja dulu. Ketika Bapak Ibu tahu kan, ketika dalam posisi hadirin yang ingin menggunakan sesi foto-foto dipersilakan untuk maju ke panggung, mempelai sudah siap. Kumpul banyak. Perhatikan Bapak Ibu apa yang terjadi. Fotografer kamu berapa kali? 3 kali rata-rata. Karena mencegah supaya ada yang begini. Nah, artinya apa? Ada beberapa momen yang kita tidak ingin terlewatkan. Ada orang-orang di zaman sekarang, terutama Bapak Ibu guru yang kerja di dinas pendidikan, itu terlalu jumawa dengan gelar jadi studi guru penggerak. Tapi postingannya diam. Tahu postingannya diam? Cuma foto. Katanya guru penggerak, katanya postingannya diam. Bapak Ibu diri di depan sini, pegang mic, bisa nggak dia sebagai pembicara dengan narasinya? Bisa. Itulah foto. Terlalu gampang editnya. Saya ingin Bapak Ibu naik level sekarang. Sudah tahun 2024, postingan di medsos diupayakan rata-rata ke arah video. Maka dari itu kita akan coba membuat ini dalam bentuk video. Elemen penting dalam pembuatan sebuah video yang menarik. Yang pertama, gambar dan teksnya harus jelas. Bapak Ibu punya gambaran? Gambar dan teks harus jelas. Bapak Ibu punya gambaran?
Gak ada yang buruk ya, gak ada yang disfokus, gak ada yang blur. Itu titik fokus pertama kita di elemen pentingnya. Yang kedua, komponennya harus proporsional. Jangan sekali-sekali nge-crop orang buntut. Ada beberapa teknik orang itu memotret tidak boleh di bawah buntut. Ada yang namanya close up, tapi itu punya komposisi. Ini disebut dengan proporsional. Nggak boleh asal crop aja, nggak boleh main dari komposisi apa saja. Ada tekniknya. Tapi kita akan fokus paling cepatnya aja kita dalam membuat konten. Yang ketiga, isi video harus tepat. Hari ini saya bikin tentang workshop, meskipun formatnya masih podcast tadi dengan Pak Jamal dan Bu Azizah, tapi sudah jadi. Nanti Bapak Ibu kita bisa tonton bareng-bareng. Menambah kapasannya di narasinya, supaya nanti koheren berkesinambungan. 5. Openingnya harus menarik. Opening ini banyak template-nya Bapak Ibu, enak sekarang nggak perlu belajar Adobe Premiere, Bapak Ibu bisa ngambil dari mana aja. Untuk keenam, memasukkan audio dalam video. Nah ini, kadang-kadang kita ada kan kalau dalam mengajar, kita kelepasan ngomong ada sekolah gitu kan jelek kan. Daripada itu ketika posting, gantilah gambar suaranya dengan mungkin musik atau yang lebih lucu gitu ya. Itu adalah memasukkan audio dalam video. Storytelling itu penting supaya sasarannya bisa CTA ya, call to action bisa eksekusi untuk membeli orang ini. Terakhir, menambahkan motion grafis, atau itu gambar atau animasi bisa bergerak sehingga orang ini tidak monoton diam gitu. Nah itu adalah 8 hal penting yang ingin saya pengen Bapak Ibu kuasai lah, minimal ngerti dulu. Pelan nanti kita akan coba nambahkan itu dalam setiap proyek video kita. Di video itu nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan yang namanya mengambil gambar. Kalau mak biasanya kan begini ya. Dia angkat, begini boleh Pak. Ada kejadian apapun pasti mama begini semuanya. Ya. Iya kan? Itu yang mau pusing itu. Karena Bapak Ibu senang dengan formatnya adalah one angle, satu perspektif tuh. Itu nyapu modelnya, nyampu kanan, kiri, kanan, balik lagi gitu. Kan sudah selesai, kenapa harus balik lagi? Nggak mau format gitu. Ya, saya melakukan itu, tapi jangan suka kita ganti dengan perspektif penontonnya. Satu, penonton itu pasti gampang gitu dengan angle yang sama. Ya. Kedua, yang bersih, masa angle cuma satu, dinamisnya dari mana? Baik nanti akan belajar tentang teknik supaya nggak bosan. Ya, jadi gambar, pengambilan gambar itu ada banyak cara Bapak Ibu. Mulai dari atas, tengah, bawah, itu ada nama-namanya. High angle, high level, dari perspektif guru, perspektif pondok, ya, itu namanya angle. Bacanya angle ya, tulisannya angle Bapak Ibu ya, jangan angle, ini suka salah ini. Tulisannya angle, ya, dipercetakan angle itu dipakai angle supaya untuk presisi satu warna sekian, biru dulu, magenta, merah dulu, yellow, kuning dulu. Dipercetakan dipakai istilah angle gitu. Kamera juga sama. Kamera movement, Bapak Ibu nanti biar gak bosan. Kadang-kadang kita butuh versi maju mundur. Itu namanya apa? Dolly. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen perspektif dari atas ke bawah, itu namanya til. Dari atas ke bawah. Kalau til up berarti dari bawah ke atas. Til down dari bawah, dari atas ke bawah. Ada juga modelnya geleng. Namanya apa ini? Pen itu ikut bahasa Inggrisnya. Pen left, pen right. Geleng ke kiri, geleng ke kanan. Itu adalah kamera movementnya. Ya. Sampai di sini dipahami?